Apa sih yang kebayang saat kamu mendengar kata HIV/AIDS? Sebuah penyakit yang menyeramkan? Sebuah kutukan? Kondisi yang perlu disembunyikan karena merupakan sebuah aib? Terus gimana pandangan kamu soal orang dengan HIV/AIDS? Orang-orang yang perlu dihindari dan dikucilkan? Kalau iya, kamu mungkin telah terpengaruh sama stigma negatif terkait HIV/AIDS. Sadar atau tidak, stigma negatif seperti ini justru bisa memperburuk penanganan dan pencegahan HIV/AIDS loh. Karena berbagai pandangan negatif yang ditujukan terhadap isu HIV/AIDS, banyak orang yang menjadi enggan, takut, bahkan malu untuk sekedar melakukan konseling dan tes HIV. Orang yang sudah terdeteksi pun akhirnya jadi sulit mengakses pengobatan karena khawatir akan perlakuan buruk dari orang-orang di sekitar, terlebih dari orang terdekat seperti keluarga. Itulah kenapa supaya viewers Halo Dokter nggak terjebak dalam stigma negatif tersebut, kali ini saya mau jelasin lebih lanjut soal HIV/AIDS. Biar bisa lebih kenal juga dan nggak salah paham lagi soal HIV/AIDS. So, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Untuk bereplikasi, virus ini menyasar sel CD4 dalam tubuh manusia, yaitu bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Semakin banyak virus HIV bereplikasi dalam tubuh, maka semakin sedikit jumlah sel CD4. Jadi kalau CD4 ini hancur, sistem kekebalan tubuh pun menurun, sehingga jadi lebih rentan terserang berbagai penyakit. Proses ini umumnya nggak terjadi secara drastis, sehingga kalau terdeteksi sejak dini, masih bisa dikendalikan dan dihambat dengan pengobatan yang tepat. Nah, mungkin sebagian orang menganggap kalau HIV dan AIDS itu sama. Tapi sebenarnya berbeda loh. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV yang bisa terjadi kalau infeksi HIV nggak segera ditangani. Kalau udah sampai kena AIDS, tubuh jadi nggak mampu lagi untuk melawan infeksi yang ujung-ujungnya bisa berakibat fatal. Makanya, untuk mencegah penyebaran HIV, serta untuk mencegah perkembangan HIV menjadi AIDS, kita semua, tanpa terkecuali, perlu mengenal lebih lanjut mengenai penyakit yang satu ini. Mulai dari apa aja gejalanya, gimana penularannya, hingga pengobatannya. Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau ngingetin kamu-kamu semua nih yang lagi nonton buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter ya. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya, supaya kamu bisa dapat notifikasi pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Kalau kamu mau tanya-tanya seputar HIV/AIDS atau masalah kesehatan lainnya, kamu juga bisa chat dokter di aplikasi Halo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaanmu. Makanya, download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Oke, lanjut ya. Jadi yang selanjutnya mau saya bahas adalah gejalanya nih. Kebanyakan orang dengan HIV nggak sadar kalau dia sedang mengalami gejala HIV. Soalnya gejala awalnya tuh biasanya ringan banget, bahkan bisa nggak kerasa sama sekali. Kalaupun ada gejala, biasanya muncul di awal infeksi tuh, yaitu pada masa serokonversi yang terjadi di 2-6 minggu pertama setelah terpapar HIV. Gejala yang mungkin timbul biasanya mirip dengan gejala flu, makanya sering disebut sebagai flu-like syndrome. Yakni gejala yang ditandai dengan demam, lemas, dan kelelahan, sama nyeri pada otot dan area kelenjar getah bening. Gejala ini bisa berlangsung selama 1-2 minggu sebagai tanda perlawanan daya tahan tubuh terhadap infeksi HIV. Terus kalau dibiarin aja, infeksi HIV bisa berkembang ke tahap laten yang bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Pada fase ini, orang dengan HIV bisa hidup tanpa gejala sampai sekitar 5-10 tahun. Jadi ya selama masa itu rasanya kayak sehat-sehat aja gitu. Padahal meski tanpa gejala, replikasi virus terus berjalan dan sistem kekebalan tubuh pun semakin runtuh. Nah, di akhir fase ini, jika HIV tidak juga ditangani dengan pengobatan, maka selanjutnya status HIV bisa terus berlanjut ke tahap yang lebih berat dan dapat ditandai dengan munculnya gejala-gejala yang lebih berat dan mengganggu. Soalnya di tahap ini jumlah sel CD4 sudah sangat rendah. Jadi, sistem daya tahan tubuh nggak mampu lagi tuh untuk melindungi diri dari berbagai penyebab infeksi di sekitar. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda, tergantung infeksi apa yang menyertai. Mulai dari batuk pilek yang nggak kunjung sembuh, diare sampai berminggu-minggu atau berulang-ulang, penurunan berat badan, demam berhari-hari, munculnya ruam-ruam di kulit,
Sariawan yang timbul dan gak sembuh-sembuh, bahkan malah bikin jadi susah makan dan minum, pembengkakan kelenjar getah bening, terus tubuh pun semakin lama semakin lemah. Jika tetap tidak ditangani, kondisi ini akan terus berkembang dan membuat tubuh semakin tidak berdaya. Kondisi inilah yang dikenal sebagai AIDS, atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, kedengarannya berat banget ya. Itulah kenapa kondisi ini perlu disikapi dengan tepat, bukan dengan stigmatisasi. Makanya, kita perlu lakukan langkah pencegahan yang benar, upaya deteksi dini, serta pengobatan yang sesuai jika memang telah terdeteksi HIV positif. Nah, buat mencegahnya, kita perlu tahu dulu nih, bagaimana sih penularannya? Pada dasarnya, penularan HIV bisa terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang telah terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh. Penularan ini bisa terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina atau anus, atau bisa juga melalui seks oral terlebih jika ada luka terbuka di mulut. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang nggak steril, misalnya saat membuat tato yang nggak diperhatikan kesterilannya, atau menggunakan narkoba suntik yang bertukar pakai jarum. Nah, satu lagi nih, virus HIV juga bisa menular dari ibu hamil yang positif HIV dan belum menjalani pengobatan kepada bayinya baik dari dalam kandungan, melalui proses melahirkan, ataupun melalui air susu ibu saat proses menyusui. So, udah tahu kan apa aja cara penularannya? Mulai ada bayangan dong cara mencegah infeksi HIV ini? Tenang, supaya lebih jelas, saya akan lanjut jelasin beberapa langkah pencegahannya. Yang pertama, hindari berhubungan intim bergonta-ganti pasangan. Lebih baik setia sama satu pasangan aja. Terus, untuk mencegah penularan virus HIV, sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan intim dengan pasangan. Terlebih kalau status HIV pasangan belum diketahui, atau kalau kamu memang memiliki pasangan yang merupakan seorang ODA. Kalau lagi jelasin begini, biasanya mulai nih muncul pertanyaan. Nah dok, berarti ODA nggak dianjurkan menikah dong? Apalagi merencanakan kehamilan ya? Eits, jangan salah. Dengan menjalani pengobatan dan kontrol kesehatan yang baik bersama dokter, ODA tetap bisa berkeluarga tanpa menularkan pasangan maupun keturunannya loh. Balik lagi soal pencegahan, kamu dianjurkan untuk selalu jalani pola hidup sehat dan hindari perilaku beresiko lainnya, seperti menggunakan narkoba suntik, memerhatikan sanitasi fasilitas layanan yang menggunakan jarum suntik, dan ada satu hal lagi nih yang penting dilakukan, yaitu jalani konseling dan tes HIV. Apalagi kalau kamu sebelumnya punya riwayat perilaku beresiko terhadap penularan HIV. Konseling dan tes HIV ini bermanfaat untuk mengedukasi dirimu tentang HIV dan AIDS sambil menilai apakah dirimu beresiko terhadap HIV. Selanjutnya, untuk memastikannya, kamu bisa menjalani testing yang akan membantu kamu untuk mendeteksi apakah benar terinfeksi HIV atau tidak. Kalau terdeteksi non-reaktif atau negatif, seenggaknya kamu jadi lebih bisa berperilaku lebih aman ke depannya. Kalaupun terdeteksi reaktif atau positif, kamu bisa segera ditangani sehingga terhindar dari AIDS dan berbagai komplikasi berbahaya lainnya. Makanya, sekali lagi saya tekankan, yuk stop stigma negatif terhadap HIV dan AIDS. Soalnya, lagi-lagi, stigma lah yang bikin orang jadi malu dan enggan untuk memeriksakan dirinya. Padahal, hal ini penting loh. Selain itu, kebanyakan orang juga ngerasanya nggak perlu melakukan tes ini karena merasa nggak ngalamin gejala apa-apa atau nggak pernah melakukan perilaku beresiko seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yakin banget udah pasti negatif HIV, padahal kan belum pasti. Makanya, saya saranin buat semua yang nonton kali ini untuk jangan takut mengikuti tes HIV. Nggak usah khawatir karena klinik atau laboratorium sudah sepatutnya menjaga kerahasiaan status kamu. Pertanyaan selanjutnya dok, kalau hasil tes HIV saya positif, gimana dong? Tenang, tarik napas dulu. Saya tahu kamu mungkin ngerasa shock atau khawatir saat mengetahui hal tersebut. Tapi perlu kamu ketahui kalau HIV itu bukan akhir dari segalanya. Meski hingga kini memang belum ada obat yang bisa benar-benar menyembuhkan HIV dan AIDS, tapi ada jenis obat yang dapat menghambat perkembangan virus dalam tubuh, yaitu obat antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri atau bereplikasi dan mencegahnya menghancurkan sel CD4 yang seperti sudah saya jelaskan tadi berperan untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh.
Selama mengonsumsi obat ARV ini, dokter akan tetap memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respons tubuh pasien terhadap pengobatan yang dilakukan setidaknya setiap 3-6 bulan. Makanya, kalau kamu telah terdiagnosis HIV, yuk segera jalani terapi ARV sesuai dengan anjuran dokter. Karena meski nggak bisa disembuhkan, tapi perkembangan virus HIV ini masih bisa dikendalikan. Dengan begitu, diharapkan kualitas hidup orang dengan HIV bisa meningkat, sehingga kamu bisa beraktivitas seperti biasanya, dan meskipun memang nggak gampang, tapi usahamu nggak akan sia-sia kok. Dengan pengobatan yang cepat dan tepat, kamu tetap bisa aktif dan produktif. Semangat ya! Nah, itu tadi penjelasan seputar penyakit HIV. Semoga sekarang kamu sudah lebih mengerti ya. Selanjutnya, topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.